Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 179. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, kehendak petir abadi itu mengesankan. Aku bisa mencobanya di masa depan. Bai Lixi berkata, setelah bertahan selama 1000 tahun tanpa melemah, tentu saja itu mengesankan. Di masa lalu, bahkan ada para bijak bela diri yang mencoba merampas kehendak petir abadi ini. Namun, mereka semua gagal pada akhirnya. Tidak ada apapun yang bisa dilihat di dek kapal. Setelah Xiao Chen dan Bai Lixi bertukar beberapa patah kata, Xiao Chen kembali ke kamarnya dan melanjutkan kultivasinya. 7 hari kemudian, Xiao Chen duduk di tempat tidur dengan mata tertutup sambil berlatih kultivasi. Ketukan membangunkannya. Xiao Chen membuka matanya dan menyimpan batu roh tingkat menengah yang setengah terpakai ke dalam cincin semesta. Dia bangkit dan dengan cepat membuka pintu. Bai Lixi muncul dan berkata, "Bocah, kita sudah sampai." Xiao Chen merasa curiga. Dia berkata, "Bagaimana kita bisa sampai secepat ini? Itu tidak masuk akal. Tanah terpencil kuno itu sangat jauh. Menurut perkiraan Xiao Chen, mereka tidak akan mampu menempuh setengah jarak itu dalam 7 hari. Bai Lixi berkata, "Bocah, kau sungguh sial. Kapal yang kau pilih berasal dari negara Curaya. Kita hanya bisa turun di pelabuhan dekat tanah terpencil kuno dan berjalan kaki sisanya." Keduanya keluar dari ruang penyimpanan kapal. Banyak kultivator sudah tiba di dek. Dengan Bai Lixi memimpin, tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Di manakah medan perang iblis? Seberapa jauh lagi kita harus berjalan? Setelah mereka meninggalkan pelabuhan, Xiao Chen bertanya. Bai Lixi sering menghabiskan waktunya berkeliling tanah terpencil kuno, jadi dia sangat memahami daerah tersebut. Dia menjawab, "Kita akan menuju ke pemberhentian pertama di tanah terpencil kuno sekarang. Itu adalah kota terdekat dengan perbatasan selatan, kota dunia bawah. Adapun medan perang iblis, itu masih jauh." Xiao Chen berhenti dan memandang siluet sebuah kota di kejauhan. Ia bergumam pada dirinya sendiri, berjalan kaki ke sana akan membuang terlalu banyak waktu. Karena kita sudah sampai di tanah terpencil kuno, kita harus bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Bai Lixi berkata, "Kau tidak berpikir untuk terbang, kan? Aku fokus pada kultivasi tubuh fisikku. Sebelum mencapai Martial Monarch, aku tidak mampu terbang dalam waktu lama. Selain itu, jaraknya sangat jauh. Akan menghabiskan banyak esens jika kau ingin terbang sepanjang jalan. Yang lebih penting, kapan saya mengatakan kita berada di tanah terpencil kuno? Kita hanya akan mencapai tanah terpencil kuno setelah menempuh perjalanan lebih dari 50 km melewati kota dunia bawah. Pokoknya, kita harus pergi ke kota dunia bawah. Di sana ada stasiun relay terbang dengan hewan roh yang langsung menuju medan perang iblis." Di luar dugaan, tempat itu masih sangat jauh. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening. Tampaknya tanah terpencil kuno ini jauh lebih luas dari yang dia duga. Namun, Xiao Chen masih punya caranya sendiri. Sebuah kapal perang perak terbang keluar dari mata kanannya sambil berkata, "Naiklah, beritahu aku arahnya. Aku akan mengantarmu." Saat Bai Lixi menyaksikan kapal perang perak itu tiba-tiba terbang keluar, matanya dipenuhi keheranan. Dia berkata, "Ini adalah harta karun rahasia yang bisa terbang. Aku pernah melihat ini di lelang tanah terpencil kuno sebelumnya. Mustahil untuk mendapatkannya tanpa 5000 batu roh tingkat menengah." Xiao Chen segera melompat ke atas kapal, dan Bai Lixi mengikuti dari belakang. Dengan satu pikiran, kapal perang perak itu berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang ke awan. Mengikuti arahan Bai Lixi, Xiao Chen mengemudikan kapal perang perak itu dengan kecepatan penuh. Mereka tiba di wilayah udara kota dunia bawah dalam waktu 1 jam. Setelah menempuh perjalanan sejauh 50 km, Xiao Chen tidak melihat tanah kuno yang tandus seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ia hanya melihat sebuah danau yang luas. Xiao Chen merasa ragu dan bertanya, "Bukankah kau bilang setelah 50 km kita akan sampai di tanah terpencil kuno? Mengapa yang kulihat hanyalah sebuah danau?" Bai Lixi berkata, "Betapa bodohnya. Danau raksasa ini adalah tanah terpencil kuno.
Setelah dinasti Tianwu berakhir, ibu kota kekaisaran hancur. Area seluas 10.000 km di sekitarnya tenggelam ke dalam tanah. Setelah itu, hujan turun lebat selama 10 tahun, membentuk danau raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Danau Pemusnahan Surgawi. Sebuah danau yang terbentuk akibat hujan lebat selama 10 tahun, seberapa besar sebenarnya danau ini? Pikir Xiao Chen, dibandingkan dengan duniaku sebelumnya, ini kira-kira 10 kali ukuran Tiongkok. Bai Lixi melanjutkan, namun, ketika orang berbicara tentang tanah terpencil kuno, mereka merujuk pada banyak pulau dengan berbagai ukuran di Danau Pemusnahan Surgawi. Jika Anda ingin pergi ke medan perang iblis, itu terletak di Pulau Batu Besar. Xiao Chen mengemudikan kapal perang perak untuk terbang di antara awan. Sesekali, orang-orang terbang melintas dengan hewan roh atau langsung menggunakan esensi. Terkadang, mereka akan melirik tajam ke arah dua orang di kapal itu. Lagi pula, nilai harta karun rahasia yang bisa terbang itu sangat besar. Itu cukup untuk menginspirasi orang lain untuk menyerang. Namun, sebagian besar orang segera pergi setelah melirik keduanya. Terutama ketika orang-orang melihat Bai Lixi, mereka tidak lagi tertarik pada kapal perang perak itu. Xiao Chen bahkan melihat beberapa orang yang langsung berbalik dan terbang menjauh, mundur ke kejauhan setelah melihat Bai Lixi. Xiao Chen tertawa dan berkata, "Aku tidak menyadari bahwa kau memiliki daya jera yang begitu kuat di sini. Kau tidak perlu melakukan apapun, dan kau sudah menakut-nakuti orang." Bai Lixi keberatan, "Aku masih memiliki pengaruh di selatan, tetapi ketika kita mendekati kota terpencil, pengaruh itu tidak ada artinya. Saat kita sampai di sana, sebaiknya kau sembunyikan harta karun rahasia terbangmu. Jika tidak, jika seseorang yang kuat ingin merebut barang-barangmu, tidak ada yang bisa menghentikannya." Di mana letak Pulau Batu Besar di dalam Danau Pemusnahan Surgawi? Apakah dekat dengan area inti? Tanya Xiao Chen. Dia tidak tahu apapun tentang tanah terpencil kuno dan harus bergantung pada Bai Lixi. Bai Lixi menjawab, "Tidak, itu bukan di wilayah inti. Pulau Boulder agak istimewa. Meskipun populasinya tidak besar, ada banyak kultivator di pulau itu karena medan perang iblis. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah Raja Bela Diri. Kadang-kadang, Raja Bela Diri setengah langkah juga akan muncul." Setelah itu, Bai Lixi memperkenalkan Pulau Boulder kepada Xiao Chen dari berbagai sudut pandang, memberinya pemahaman yang komprehensif dan objektif. Meskipun Pulau Boulder memiliki ukuran yang hampir sama dengan Pulau Qianren, hanya ada sebuah kota kecil di pulau itu, yaitu Kota Boulder. Hewan iblis kuat menduduki wilayah lainnya. Pulau ini ideal untuk pelatihan berbasis pengalaman. Sebuah formasi peninggalan dari zaman kuno terletak di tengah pulau. Setelah melewati formasi tersebut, seseorang dapat memasuki medan perang iblis yang misterius untuk memburu iblis dan mendapatkan harta karun rahasia. "Kita sudah sampai," seru Bai Lixi tiba-tiba sambil menunjuk ke sebuah pulau di bawah. Xiao Chen memusatkan perhatiannya. Setelah mereka turun ke ketinggian 1000 meter, dia memanggil kembali kapal perang perak ke mata kanannya dan melompat turun bersama Bai Lixi. Xiao Chen mendarat dengan mantap tanpa mengeluarkan suara. Sebuah kota kecil dan sederhana muncul di hadapannya. Tembok kota itu rendah dan remang-remang. Kota itu tampak seperti kota kecil yang terpencil dan terlantar, bahkan lebih kumuh daripada kota Mohe. Namun, 10 penjaga yang berdiri di gerbang kota akan mencegah pikiran seperti itu. Penjaga terlemah di antara mereka adalah Saint Bela Diri tingkat rendah, dan yang terkuat adalah Raja Bela Diri. Selain itu, mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Tangan kanan mereka selalu berada di senjata yang tergantung di pinggang mereka sambil memancarkan ki pembunuh yang samar dan bertahan lama. Susunan pemain seperti itu lebih kuat dari apapun yang pernah dilihat Xiao Chen di kota Xie. Ledakan, suara keras terdengar dari belakang Xiao Chen, dan tanah sedikit bergetar. Tentu saja, itu adalah Bai Lixi yang mendarat. "Sialan, bocah, kau mulai melompat dari ketinggian 1000 meter tanpa peringatan. Apa kau mencoba membunuh orang tua ini?" Bai Lixi tampak marah, dia mengumpat dan memaki sambil berjalan maju. Jatuh dari ketinggian 1000 meter tentu tidak akan membahayakan Bai Lixi. Dia hanya sedang merajuk dan mengeluh. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kita akan pergi ke medan perang iblis dulu atau ke kota dulu?" Bai Lixi bertanya, "Tanggal berapa hari ini?" "Yang ke-9.
Bai Lixi melangkah maju dengan langkah besar. Dia berkata, "Mari kita masuk kota dulu. Pintu masuk medan perang iblis hanya akan terbuka saat bulan purnama. Kita masih punya waktu. Kalian bisa menggunakan waktu ini untuk bersiap." Jumlah kultivator yang mati di medan perang iblis tidak terbatas hanya 1 atau 2 orang setiap kali. Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa, hanya mendengarkan Bai Lixi dan mengikutinya dari belakang, mendekati gerbang kota. Sesekali, Xiao Chen melihat para kultivator bergegas di jalanan yang lebar. Orang-orang ini tidak lemah, dia tidak melihat siapapun dengan kultivasi di bawah Martial Saint. Dibandingkan dengan kultivator lain yang ditemui Xiao Chen, perbedaan terbesar yang ia perhatikan adalah, selain sangat kuat, mereka semua memiliki ki pembunuh yang sangat pekat. Terkadang, kilatan ganas terpancar dari mata mereka. Dengan sekali pandang, Xiao Chen bisa tahu mereka adalah penjahat kelas kakap. "Biaya masuk, 1000 batu roh tingkat rendah untukmu dan 3000 untukmu," kata pemimpin penjaga setelah melihat sekilas tingkat kultivasi mereka. Xiao Chen harus membayar 1000 batu roh tingkat rendah, tetapi untuk Bai Lixi hanya 3000. Meskipun Xiao Chen merasa aneh bahwa biaya masuknya begitu tinggi, ini adalah pertama kalinya dia di sini, dan adat istiadat tempat lain berbeda. Jadi, dia dengan patuh menyerahkan 1000 batu roh tingkat rendah. Bai Lixi tertawa dan mengeluarkan sebuah medali hitam. Kemudian, dia menunjukkannya kepada pemimpin penjaga sebelum berkata, "Saya anggota tingkat 4. Saya tidak perlu membayar tol. Mari masuk." Setelah keduanya memasuki kota, Xiao Chen bertanya dengan sedih, "Apa maksud medali tadi? Mengapa kita tidak perlu membayar biaya masuk?" Bai Lixi menyimpan medali itu dan tersenyum angkuh, "Ini adalah gerbang terpencil kuno. Kau bisa membuatnya di kota dunia bawah. Meskipun kau hanya bisa membuat tingkatan terendah, kau bisa mendapatkan diskon 10% untuk biaya masuk." Gerbang terpencil kuno, Xiao Chen bergumam sendiri sejenak, dia masih belum mengerti. Jadi, dia membujuk Bai Lixi untuk menjelaskan lebih lanjut. Sebuah organisasi bernama Persatuan Pemusnahan Surgawi memperoleh pengakuan dari semua kekuatan di tanah terpencil kuno. Di persatuan ini, para kultivator dapat mengajukan permohonan medali. Medali ini adalah kartu izin tanah terpencil kuno. Dengan menggunakan jalur kuno terpencil, kultivator dapat memberikan atau menerima misi di Persatuan Pemusnahan Surgawi. Kultivator meningkatkan tingkat mereka dengan menyelesaikan misi-misi ini. Tingkat terendah dari Ancient Desolate Pass adalah tingkat 1 dan tingkat tertinggi adalah tingkat 9. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hak istimewa yang akan dinikmati seorang kultivator di kota-kota Ancient Desolate Land. Bai Lixi melanjutkan, Persatuan Pemusnah Surgawi ini memiliki asal-usul yang sangat misterius. Bahkan hingga saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang mendukungnya. Namun, itu bukanlah masalah bagi kultivator biasa. Mendapatkan kartu masuk tanah terpencil kuno adalah cara yang baik untuk memasuki tanah terpencil kuno dengan cepat. Sembari keduanya berbincang, Bai Lixi membawa Xiao Chen ke restoran terbesar di kota itu, Immortal Gathering Pavilion. Ketika Xiao Chen meminta kamar yang lebih bagus, dia juga harus membayarnya dengan batu roh tingkat rendah. Uang kertas perak dari luar tidak berguna. Setelah beristirahat semalaman, Xiao Chen bertanya-tanya mencari informasi di restoran. Lagi pula, dia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Bai Lixi. Jika Xiao Chen mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepada Bai Lixi, dia akhirnya bisa mengalihkan topik pembicaraan ke seni penempaan tubuh langit, yang sangat menjengkelkan. Banyak kultivator memasuki restoran setiap hari, itu adalah tempat yang nyaman untuk mendapatkan informasi. Setelah membayar sejumlah batu roh tingkat rendah tambahan, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari pelayan di restoran tersebut. Ternyata, medan perang iblis ini telah ditutup selama lebih dari 100 tahun. Baru dibuka kembali 2 tahun yang lalu. Setelah itu, banyak kultivator mulai datang ke Pulau Boulder. Xiao Chen mengetahui bahwa medan perang iblis dikabarkan sebagai medan perang kuno. Perang besar pernah terjadi di sana selama zaman kuno. Pada akhirnya, umat manusia mengalami kekalahan yang menyedihkan. Tak terhitung banyaknya kultivator yang tewas di tangan iblis dan binatang iblis. Kaisar manusia terakhir menggunakan kekuatan tertingginya untuk merobek ruang medan perang, mengubahnya menjadi medan perang iblis seperti sekarang ini. Tak terhitung banyaknya kultivator manusia yang tewas di medan perang iblis.
Harta karun rahasia para kultivator kuno itu terkubur di medan perang tersebut. Kemudian, pada masa dinasti Tianwu, seseorang menggunakan formasi untuk terhubung ke gerbang ruang ini. Ia menemukan bahwa ruang ini berubah menjadi alam kecil. Banyak sekali iblis dan binatang buas berkeliaran di dalamnya. Berbagai macam harta karun kuno berserakan di tanah. Tempat itu menjadi tempat yang penuh bahaya dan pertemuan tak terduga. Pelayan itu tidak mengetahui banyak detail spesifiknya. Lagi pula, dia belum pernah ke medan perang iblis, dia tidak mungkin mengetahui detailnya. Setelah Xiao Chen memberi hadiah kepada pihak lain berupa 10 batu roh tingkat rendah dan mengantarnya pergi, dia berpikir dalam hati, mengumpulkan informasi seperti ini tidak memberi saya pemahaman lengkap tentang situasi tersebut. Saya harus menemukan seorang kultivator yang pernah ke medan perang iblis sebelum saya dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Haha, dasar bocah nakal, jangan terlalu dipikirkan. Karena aku sudah setuju untuk pergi bersamamu, kenapa kau masih khawatir? Bai Lixi turun dari lantai atas dan langsung duduk berhadapan dengan Xiao Chen sambil tertawa. Xiao Chen mengambil cangkir anggur dari meja dan menyesapnya perlahan. Dia tersenyum pasrah. Semoga kau bisa diandalkan. Bai Lixi meneguk anggur dalam jumlah besar sebelum menyekam mulutnya dengan lengan bajunya. Dia berkata, jangan hiraukan informasi yang tidak masuk akal itu. Pelajari saja peta yang kuberikan dengan saksama dan jangan berkeliaran ke wilayah inti. Selain waspada terhadap iblis dan binatang iblis, kau juga harus waspada terhadap kultivator lain. Sejujurnya, sebagian besar kematian di medan perang iblis terjadi di tangan manusia lain. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dada Xiao Chen terasa sesak. Tampaknya situasinya lebih buruk dari yang dia duga. Dia tidak hanya harus berurusan dengan binatang iblis dan setan yang tidak dikenal, tetapi dia juga harus tetap waspada terhadap serangan mendadak dari manusia lain. Harta karun rahasia tingkat menengah ini mungkin lebih sulit diperoleh daripada yang dibayangkan Xiao Chen. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen menjelajahi sekitar kota kecil itu, binatang iblis berkeliaran di sana. Hal ini menjadikan lokasi ini cocok untuk berlatih teknik bela diri. Sebelum Xiao Chen pergi ke medan perang iblis, dia bisa menjaga dirinya dalam kondisi ideal setiap saat. Tak lama kemudian, 6 hari telah berlalu. Kota kecil yang tadinya ramai itu menjadi sunyi. Sejumlah besar kultivator dengan cepat menuju ke arah yang sama. Setelah hampir semua kultivator di paviliun pertemuan abadi pergi, Bai Lixi dan Xiao Chen menyusul mereka. Kemanapun mereka berdua lewat, bangkai binatang iblis berserakan di tanah, dibunuh oleh para kultivator yang datang sebelum mereka. Tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Setelah 6 jam, keduanya berhenti di tengah Pulau Boulder. Kerumunan besar telah berkumpul di sana, perkiraan kasar menunjukkan setidaknya 1000 petani. Kudengar seorang raja bela diri tingkat rendah telah memperoleh 9 harta rahasia tingkat rendah puncak terakhir kali. Kemudian, dia membawanya ke lelang di kota terpencil dan mendapatkan kekayaan. Ada satu lagi orang yang beruntung. Dia memburu iblis darah peringkat tinggi dan menjual inti iblisnya seharga setidaknya 10.000 batu roh tingkat menengah. Banyak kultivator mendiskusikan harta karun menggiurkan yang bisa didapatkan dari medan perang iblis. Mata mereka dipenuhi antisipasi saat mereka menatap ruang kosong di tengahnya. Bai Lixi tersenyum dingin, orang-orang ini benar-benar gegabah. Akan sangat mengesankan jika setengah dari kultivator ini selamat. Tatapan Xiao Chen menjelajahi kerumunan, mencari kultivator yang patut diperhatikan. Namun, beberapa kultivator berpengalaman menyembunyikan diri dengan sangat baik. Sulit untuk mendapatkan informasi hanya dengan melihat. Adapun beberapa kultivator yang begitu bersemangat dan tak bisa menahan diri, ini jelas merupakan kunjungan pertama mereka ke medan perang iblis. Mereka tidak mengetahui situasi di dalamnya. Bulan purnama bergerak perlahan di langit, merayap ke puncaknya di hadapan tatapan penuh harap kerumunan orang. Seketika, area tengah menyala dengan cahaya lembut, tampak seperti pilar yang menjulang tinggi. Ruang di sekitar pilar cahaya itu mulai berputar perlahan. Para kultivator melompat ke pilar cahaya dan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Pilar cahaya ini pastilah pintu masuk ke medan perang iblis. Ketika sebagian besar kultivator telah menghilang, Xiao Chen bersiap untuk masuk. Ekspresi Bai Lixi tiba-tiba berubah, dan dia menarik Xiao Chen kembali. Dia berkata, "Tunggu sebentar."
Xiao Chen merasa ragu saat bertanya, ada apa? Bai Lixi menunjuk dan berkata, lihat ke sana. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk Bai Lixi. Dia melihat sekitar 10 kultivator kuat dengan aura yang sangat dahsyat. Dia tidak bisa merasakan kekuatan kelompok orang ini. Aku hampir saja melewatkan mereka. Mereka semua adalah ahli raja bela diri setengah langkah. Sepertinya mereka bekerja sama untuk membunuh iblis tingkat tinggi. Operasi seperti ini cukup langka. Aku harus mengikuti mereka dan mengawasi. Pergilah, ambil harta karun rahasia itu sendirian. Bai Lixi berbisik dengan kilatan intens di matanya. Xiao Chen sedikit mengerutkan kening, apakah kamu akan baik-baik saja? Bai Lixi tersenyum dan berkata, berkatmu, aku telah menguasai seni penguatan tubuh langit hingga lapisan keempat. Kekuatanku 2 kali lipat dari 3 bulan lalu. Xiao Chen agak terkejut. Bai Lixi ini benar-benar seorang jenius dalam kultivasi tubuh. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mengkultivasi teknik kultivasi tingkat surga hingga lapisan keempat. Jangan terlalu serakah dan mati terlalu cepat. Jika tidak, separuh bagian akhir dari seni penempaan tubuh langitku akan hilang. Aku akan bergerak lebih dulu. Melihat sekitar 10 orang masuk, Bai Lixi tertawa sambil mengikuti mereka, memasuki pilar cahaya. Kemudian, Bai Lixi berbalik dan mengingatkannya, berhati-hatilah dan jangan mempertaruhkan nyawa demi keuntungan kecil. Ingatlah untuk selalu waspada terhadap orang-orang di belakangmu. Xiao Chen tersenyum tipis untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah menghabiskan waktu bersama Bai Lixi, dia jadi lebih memahaminya. Meskipun dia bukan orang yang saleh atau memiliki temperamen yang baik, dia bukanlah orang yang licik yang memainkan trik-trik jahat. Dia cukup jujur. Ini sangat cocok untuk Xiao Chen. Dia mengeluarkan buku rahasia dari cincin semesta dan melemparkannya ke arah Bai Lixi. Ketika Bai Lixi mendengar suara itu, dia segera berbalik dan mengambil buku rahasia tersebut. Saat melihat isinya, ekspresinya berubah menjadi sangat gembira. Ketika Bai Lixi mendongak dan hendak mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa Xiao Chen telah menghilang dan memasuki pilar cahaya di depannya. Dia tak kuasa menahan senyum. Anak nakal ini, setidaknya dia tidak menipuku. Tentu saja, apa yang dilemparkan Xiao Chen adalah bagian kedua dari seni penguatan tubuh langit. Setelah mengamati Bai Lixi begitu lama, dia menyimpulkan bahwa Bai Lixi tidak berbohong kepadanya. Karena memang demikian adanya, tidak perlu berlarut-larut. Meskipun Xiao Chen ingin memaksimalkan keuntungannya, dia akan menepati janji yang telah dibuatnya. Weng, setelah Xiao Chen memasuki cahaya, sebuah alam tandus muncul di hadapannya. Dia mendongak dan melihat langit merah menyala dengan awan merah yang sesekali melayang. Batu-batu berserakan di tanah, dan tidak ada rumput. Hanya beberapa tanaman aneh yang tumbuh secara sporadis di seluruh area tersebut. Bentang alam ini sangat rumit. Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area seluas 300 meter di sekitarnya. Xiao Chen tidak hanya menemukan gundukan tanah, bukit tandus, dan rawa-rawa, tetapi ia juga menemukan hutan yang terdiri dari beberapa tumbuhan aneh. Itu sungguh sangat ganjil. Xiao Chen mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasinya saat ini. Pilar cahaya di Pulau Batu Besar akan mengirim para kultivator ke tempat-tempat acak di pinggiran medan perang iblis. Selain beberapa alat khusus, tidak ada yang bisa mengendalikan di mana mereka muncul di medan perang iblis. Setelah Xiao Chen mengetahui di mana dia berada, dia dengan hati-hati menyimpan peta itu dan melihat sekeliling. Dalam pandangan Xiao Chen, banyak kultivator berada dalam kelompok 2 atau 3 orang, melihat sekeliling dengan penuh antusias. Beberapa kultivator berpengalaman dengan hati-hati melirik ke sekeliling. Tangan mereka mencengkeram senjata, dan mereka mengamati para kultivator di sekitarnya. Sesekali, ekspresi garang terlintas di wajah mereka. Teman, apakah kamu sendirian? Ayo kita bergabung. Tepat ketika Xiao Chen hendak pergi, tawa riang terdengar dari belakangnya. Xiao Chen berbalik dan melihat seorang kultivator berjubah abu-abu dengan rambut pendek. Wajahnya berbentuk persegi dan tampak berusia sekitar 20 tahunan. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya saat dia berjalan menghampiri Xiao Chen sambil tersenyum. Dia adalah Raja Bela Diri tingkat unggul. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang berbeda mengikuti kultivator berjubah abu-abu ini. Sebagian besar dari mereka adalah Raja Bela Diri tingkat menengah.
Kultivator berambut pendek itu memperkenalkan dirinya, namaku Wei Tong. Aku dan teman-temanku datang ke sini untuk pertama kalinya. Dari kelihatannya, ini juga ekspedisi pertama kalian. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saat mereka berbicara, tatapan Wei Tong dengan cepat menyapu penampilan Xiao Chen. Tatapannya berhenti sejenak pada sepatu dan jubahnya. Namun, ketika Wei Tong melihat sarung tangan hitam di tangan Xiao Chen, keserakahan terlintas di matanya sebelum menghilang. Akan tetapi, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, senyumnya tampak sangat tulus. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia telah melihat keserakahan pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Aku sudah terbiasa sendirian. Wei Tong mengungkapkan kekecewaannya sambil berkata, sayang sekali. Jika kakak mau, kamu bisa mencari kami kapan saja. Xiao Chen menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sebelum berbalik. Dia menarik auranya dan membiarkan tangannya tetap berada di gagang pedangnya, mempertahankan posisi siaganya. Setelah Xiao Chen berjalan menjauh hingga tak terdengar, seorang kultivator di belakang Wei Tong mengawasinya dengan kilatan tajam di matanya. Ia bertanya dengan ragu, kakak, mengapa kau tidak bertindak? Dia seperti domba gemuk yang siap disembelih. Dia memiliki 3 harta rahasia. Benar sekali, bos. Dia hanya raja bela diri tingkat rendah tingkat puncak, kita bisa mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Setelah kita membunuhnya, tidak akan ada masalah lagi, kata orang lain. Ekspresi Wei Tong tetap tenang saat dia berkata, bodoh, apa kau pikir aku tidak tahu perbedaan antara domba gemuk dan serigala ganas? Jika kita mengandalkan wawasanmu, alih-alih memakan domba, dia mungkin malah memakan kita. Orang ini memiliki tatapan mata yang tenang, dan tangannya selalu bertumpu pada gagang pedangnya. Dia menjaga jarak tertentu dariku, memberi dirinya ruang untuk maju atau mundur. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa orang ini tidak hanya berhati-hati. Bagaimana bisa semudah itu? Wei Tong berhenti sejenak dan melihat ke arah Xiao Chen pergi. Kemudian, dia melanjutkan, yang lebih penting, meskipun orang ini hanya raja bela diri tingkat rendah, ki pembunuhnya lebih pekat daripada milikku. Dia bukan orang yang baik hati. Harta rahasia yang ada padanya mungkin berlumuran darah.